Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu membuat tutorial untuk penilaian harian ya, yang ada di Google Classroom Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu kita akan praktik langsung. Kita klik di Google Chrome. Pastikan Bapak Ibu email Bapak Ibu adalah email Sabgaya, ini masih pribadi. Saya tinggal klik saja. Saya ganti ke email sekolah ya. Nah, sudah berubah. Baik, sekarang saya akan masuk ke Google Classroom. Ya Bapak Ibu, kita akan coba untuk membuat soal baru dan juga itu kita akan impor soal yang pertama ini ke kelas yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya uji coba untuk yang PJOK. Ya, PJOK kelas 4. Karena saya sendiri yang mengajar 4A sampai 4D, kita akan membuat salah satu dulu ya untuk mewakili kelas 4. Nanti ketika saya sudah kerjakan 4A, nanti soal yang di 4A itu juga akan saya oper ke 4B sampai dengan 4D, tapi dengan cara di import. Jadi import soal. Jadi apabila ada siswa kelas 4A menjawab di Google Form-nya dia, nilainya akan masuk di 4A. Jadi kalaupun nanti soal yang 4A ini di 4C, nah dia tidak akan gabung karena kita akan hanya import soalnya saja. Penjelasan ininya dia tidak akan di-invite siswa kita yang di kelas yang berbeda ya. Oke, baik. Sekarang saya akan coba untuk membuat soalnya. Jadi silakan Bapak Ibu coba di laptop Bapak Ibu masing-masing. Silakan masuklah dulu di mata pelajaran Bapak Ibu. Kita mulai dari yang A dulu ya, 4A. Saya buat di classwork Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuat di create. Silakan ambil di quiz assignment ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan blank quiz, ini di close saja. Kita klik create, ambil Google Form. Ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya ditunggu prosesnya sampai Bapak Ibu diarahkan masuk ke form baru. Nah, jadi dua ini silakan Bapak Ibu buat dulu salah satu contoh soal agar bisa kita save. Saya buat judul title di sini adalah penilaian harian ya PJOK kelas 4. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh penulisannya disesuaikan dengan ketua ya. Nah, baik. Di sini Bapak Ibu, ketika udah perubahan seperti ini, Bapak Ibu bisa buat penilaian harian PJOK kelas. Di sini hanya tinggal menambahkan kelas yang dimaksud. 4A. Pahami Bapak Ibu ya? Di sini kelas 4, di sini 4A. Baik. Oke, setelah itu silakan Bapak Ibu langsung buat saja add question-nya ya. Di sini silakan Bapak Ibu buat saja nama lengkap siswa. Ya, nama lengkap siswa. Multiple ini silakan Bapak Ibu ganti menjadi so answer. Oke, sudah berubah. Nah, sebelum kita masuk lagi ke soal, silakan Bapak Ibu langsung ke setting. Kita mau setting di awal dulu ya untuk soal ini. Buka setting Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ada pilihan general, presentation sama quiz. Ya, silakan Bapak Ibu ketika sudah masuk di general, klik centang yang ada di collect pertama. Ini biar saja. Lalu masuk ke collect kedua, itu limit to one response ya. Nah, artinya hanya satu kali kesempatan untuk menjawab. Ini dikosongin. Ingat ya Bapak Ibu, ini. Sudah. Bapak Ibu langsung ke presentation. Presentasinya ini sesuai kesepakatan, tidak ada yang shuffle ya. Ini centang ini lepas, hilang semuanya. Oke, di kuisnya Bapak Ibu pastikan ini sudah dibuat. Kalau ini tidak dibuat, tidak bisa Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan dari kuis tersebut. Setelah itu, kesepakatan kemarin pilih ini, lalu ini missnya kelihatan, jawaban yang benar dibiasakan saya tidak, lalu point of value-nya dimunculkan. Walaupun kita akan mengeceknya secara manual. Oke Bapak Ibu, kita klik.
Oke, nah setelah Bapak Ibu sudah melakukan perintah save seperti ini, silakan Bapak Ibu isi nama lengkap siswa, sudah dijawab, poinnya 0 ya. Lalu kita klik lagi, tambah lagi, kita buat di sini kelas ya. Kalau kelas, pilihan ini Bapak Ibu ganti menjadi Dropbox. Nah, drop down. Nah, silakan Bapak Ibu buat saja misalnya 4A. Oke. Baik. Nah, ini sudah kita buat seperti ini dalam bentuk drop down. Berarti untuk lembaran pertama itu adalah judul, nama, sama kelas ya. Kalau di sini silakan Bapak Ibu isikan adalah wajib ya. Lalu juga ini juga sifatnya wajib. Oke. Nah, selepas itu yang Bapak Ibu lakukan adalah silakan membuat session baru untuk masuk ke pertanyaan. Oke Bapak Ibu, ini di awal bacaan ini kan sudah ada 4A. Ini buat apa lagi? Nah, Bapak Ibu biasanya terkadang yang masuk ke tugas anak ini adalah abangnya atau adiknya. Jadi ketika dia masukin nama ya, kita bisa tahu tuh dia inputnya nama siapa, walaupun inputnya di kelasnya memang benar 4A. Tidak masalah, kita hanya ingin meng-cross check saja supaya kelihatan rapi juga, ada nama baru ada kelas juga ya. Lalu kita Bapak Ibu silakan buat new session di sini ya Bapak Ibu, pastikan aktif, klik sini lalu pilih ini. Nah, kita sekarang masuk ke session kedua ya Bapak Ibu ya. Session kedua ini adalah session pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih di sini buat Bapak Ibu soal pilihan berganda. Oke. Nah, soal pilihan berganda, silakan Bapak Ibu bisa ditentukan di sini adalah KD berapa. Misalnya 3.2 itu kurung. Ya, Bapak Ibu ya. KD 3.2. Di deskripsinya silakan Bapak Ibu pilih buat adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, ini adalah sudah dikondisikan dengan kesepakatan dengan ketua PH. Kalau ada perubahan silakan berkoordinasi ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu ini soal pilihan berganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Kita akan membuat soal. Ya, Bapak Ibu, untuk buat soal saya akan buat contoh 3 soal aja dulu. Yang pertama soal seperti biasa, yang kedua kalau dia dalam bentuk bercerita, lalu banyak soal yang untuk menjawab paragraf tersebut. Atau ada paragraf tersebut kita tidak terlalu panjang, kita akan pakai snipping tool. Ya, snipping tool ini sangat bermanfaat sekali untuk memotong kalimat demi kalimat ya Bapak Ibu sekalian. Sambil jalan saya akan ajarkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan soal. Saya klik question di sini. Oh, ini sudah tadi ya. Ini saya hapus aja dulu ya, mengganggu. Oke, saya akan masuk ke quiz ya. Baik, saya akan buat dulu soalnya seperti ini. Oke, saya buat contoh yang dari internet aja dulu ya. Misalkan saya ambil yang ini deh, yang punya bahasa Indonesia, walaupun itu komputer ya Bapak Ibu, anggap saja ini pertanyaan komputer ya. Nah, Bapak Ibu misalkan di Word Bapak Ibu kan sudah buat nih, ada angka, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 berurut. Nah, Bapak Ibu kan berurut nih membuat soal. Nah, Bapak tinggal copy saja soalnya Bapak Ibu, tapi jangan buat di soal Excel Word Bapak Ibu itu menyamping, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya sini, D-nya sini, tapi yang benar tuh seperti ini. Tujuannya apa ya, supaya Bapak Ibu seperti ini. Contoh ini Word ya, sama saja. Ini saya copy, saya masukkan ke sini Bapak Ibu, masuk barang tuh kan bisa. Lalu saya coba lagi untuk yang pilihan bergandanya. Oke, saya langsung kopikan saja semuanya seperti ini ya Bapak Ibu.
Oke, kita coba. Nah, di sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini sudah ada. Bapak Ibu hanya rubah aja ini. Dan tutup aja yang B-nya. C-nya juga dihapus saja. Cara hapusnya pakai backspace ya. Lalu masuk yang D juga. Oke, seperti ini. Nah, ketika sudah ada jawaban seperti ini dengan soal seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, pastikan adalah jawabannya. Bapak Ibu tinggal klik answer key. Kalau di sini jawabannya adalah C. Saya tinggal klik di sini C ya. Pastikan ini sudah tercentang. Pilihan ini bisa banyak Bapak Ibu. Makanya saya bilang jangan sampai salah buat jawaban. Nah, semuanya bisa benar. Tapi mana yang paling benar ya? Oke, pengalaman. Nah, berarti ini saya hapus. Nah, pastikan ini Bapak Ibu ya, isi seperti ini. Lalu poinnya ada di atas Bapak Ibu. Silakan dipilih satu ya. Untuk pilihan PH itu adalah poinnya adalah 1 karena kita akan menghitung manual. Setelah ini klik done ya Bapak Ibu, karena sudah ada ini pastikan ini angkanya 1 poin. Dan di sini juga ada poinnya kelihatan. Jadi Bapak Ibu semakin banyak Bapak Ibu bikin soal, Bapak Ibu tidak akan bingung. Sudah berapa soal yang Bapak Ibu bikin? Kalau ada 19 bakalan di sini poinnya adalah 19. Kalau Bapak Ibu pastikan ini terisi. Setelah itu ini jangan lupa dipastikan diaktifkan. Ya, setelah Bapak Ibu pastikan ini diaktifkan, lalu klik yang 3 ini, shuffle option order. Shuffle option order adalah menshuffle jawabannya saja. Bisa jadi dewasa di sini, muda di situ. Kalau soal kan itu tidak tershuffle karena ada di settingan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, setelah ini sudah di settle seperti ini, Bapak Ibu tinggal buat lagi contoh yang berikutnya. Tapi sebelumnya begini. Kalau ada pilihan berganda seperti ini kan kalimat. Kalau kita mau ini adalah bukan kalimat tapi gambar seperti ini. Seperti ini ya, ini ada gambar. Nah, Bapak Ibu tinggal dipakai snipping tool ini ya, klik new. Nanti Bapak Ibu tinggal crop aja, tahan, klik kiri, tahan. Nah, ini Bapak Ibu simpan. Setelah itu klik save as. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal search gambar tersebut, masukin ke sini add image. Kalau ada pilihan bergandanya, A-nya gambar, B-nya gambar, C-nya gambar, D-nya gambar ya. Matematika juga hal yang sama. Silakan menggunakan aplikasi snipping tool ya. Klik new saja sampai dia tulisannya buram seperti ini. Ya udah Bapak Ibu tinggal blok aja. Yang mana untuk Bapak Ibu blok ya. Sudah mengerti untuk penggunaan snipping tool. Oke, itu soal yang biasa. Sekarang kita akan buat soal yang kedua. Soal keduanya adalah kita mau yang kalau soal itu adalah berbentuk gambar. Klik lagi plus di sini. Nah, akan masuk question seperti ini. Saya ibaratkan saya mau buat soalnya adalah gambar. Saya klik gambar. Saya pilih ini. Nah, saya misalnya pilih gambar ini. Ya, Bapak Ibu. Saya pilih gambar ini, saya klik open. Baik, sekarang kita sudah masuk ke soalnya. Kalau soalnya adalah gambar seperti ini, terlalu kecil, Bapak tinggal klik gambarnya, perbesar, ikutin panahnya. Nih, oke. Kalau nggak mau sebesar ini, klik kecil saja. Nah, posisinya bacaan saya mau di tengah, silakan. Kalau mau di tengah biar pastikan tidak biru seperti ini, klik sini. Ini akan ada titik 3. Silakan diklik, tekan di center, gambar di center. Klik lagi, gambar di kanan. Klik lagi, pilih salah satu, gambar di kiri. Nah, silakan tinggal kasih penjelasan ya. Gambar di bawah ini adalah, nah misalnya titik. Silakan Bapak Ibu tinggal ambil wordnya ya. Misalnya seperti ini. Saya tinggal mengcopy jawabannya seperti ini. Makanya saya bilang pilihan bergandanya adalah ke bawah seperti ini di Word Anda. Silakan klik di option ini, klik ini paste. Nah, hilangkan saja huruf A nya. Oke. Setelah kita hilangin itunya ya, maka soal ini sudah selesai kita buat. Jangan lupa answer key-nya dirubah jadikan 1. Pilih mana yang benar, misalnya ini.
Ini close, oke, dan jangan lupa di ini checklist ininya, ambil lagi yang di samping ini, shuffle option order ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mau lihat hasilnya, silakan klik gambar preview mata satu ini. Nah, bentuknya kan seperti ini. Masukin nama lengkap, misalnya ini, terus saya buatnya 4A, saya klik next. Nah, maka di session kedua ya akan masuk soal pilihan berganda KD 3.2. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, muncul seperti ini. Ketika sudah submit, maka nilai akan keluar. Ini Bapak Ibu tinggal close saja ya, jangan diapa-apain, close saja. Yang penting adalah ini ya. Oke, sekarang kita buat soal lagi. Kalau soalnya itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya adalah seperti penjelasan paragraf ini. Ini adalah satu bentuk paragraf. Siswa sekian banyak ya, panjang banget ini. Dan dari gambar ini akan menghasilkan beberapa pertanyaan. Benar ya Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah saya akan kasih cara dua. Yang pertama ini Bapak Ibu kopikan, ya kan? Lalu dipastekan ke Google ini. Oke, kita coba. Ini dalam bentuk paragraf untuk menjawab dua pertanyaan ini ya. Oke, nomor 8 sama nomor 9. Oke, kita coba, kita klik ini, kita Ctrl C, lalu, nah perhatikan Bapak Ibu, kita akan buat soal baru lagi. Bapak Ibu tinggal nambahkan huruf T di sini, ya. Bapak Ibu tinggal T, Ctrl V kan dia di sini, lalu Bapak Ibu tambahkan question di sini, ya. Nah, pertanyaannya apa? Silakan dibuka di sini. Ini Bapak Ibu klik ini, ya. Lalu Bapak Ibu masuk ke sini, pastekan saja, masukkan sini, langsung ambil pilihan bergandanya, kita pastekan lagi, ya, sampai ABC-nya ini pun hilang. Oke, kalau sudah ini jangan lupa answer key-nya. Di sini jawabannya awal paragraf. Oke, kita coba A. Poinnya adalah 1. Oke, dan nah, perhatikan Bapak Ibu, kenapa seperti ini? Karena ini paragraf akan menjawab ada dua pertanyaan, gitu loh Bapak Ibu ya. Kita bisa ambil yang tulisan teks ini Bapak Ibu. Ya, sampai sini paham ya? Kenapa ini kita bisa buat seperti ini? Karena soalnya tidak tadi di shuffle ya. Jadi bisa. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Saya buat hasilnya, kita buat namanya ini, saya buat ini namanya. Oke, saya coba ini jawabannya, saya coba. Ini kan sudah ada seperti ini nih. Pada pokok pikiran ini terletak pada, oke, saya klik aja ini, lalu saya submit. Nah, jawabannya telah direspon ya. Nah, seperti itu. Ini hasilnya. Nah, ini skornya ya Bapak Ibu ya. Nanti kelas-kelas yang lain akan masuk seperti itu. Oke, itu ya tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada seperti ini Bapak Ibu, kita ambil lagi salah satu sampel contoh ya. Misalnya seperti ini. Bacalah sepenggal hikayat seperti ini nih, untuk menjawab soal nomor 7 atau nomor 9 ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu kan lumayan panjang, ada nomor 8 sama. Tadi itu kan saya kopinya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak mau seperti ini, maunya gambar aja supaya lebih mudah dan sebagainya ya, silakan Bapak Ibu menggunakan senjata kita yaitu snipping tool. Klik saja new. Oke. Tarik tahan sampai ke bawah seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia akan tersimpan seperti ini. Setelah itu klik aja file, save as, pilih desktop ya, di desktop biar lebih gampang. Saya buat misalnya nama judulnya hanya ada 4. Oke, saya save. Ini jangan di close Bapak Ibu, ini dikecilkan saja. Lalu Bapak Ibu silakan masuk lagi ke ini. Nah, kalau di sini misalnya Bapak Ibu tadi kan untuk menjawab itu. Nah, Bapak Ibu mau bikin session baru.
Pak Chan, saya mau bikin di season baru saja. Ya, silakan Bapak Ibu klik season ini. Oke, nah di season ini, nah silakan Bapak Ibu buat saja di sini kembali pilihan berganda. Soal pilihan berganda. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. KD misalnya KD 3.4 ya, sama saja 3.3 misalnya. Nah, yang ini juga sama kalimatnya. Silahkan di copy aja kalau sama. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu bikin sama seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu klik gambar. Nah, ini dia. Klik gambar ini Bapak Ibu. Jadi bakalan ada di bawah ini gambar seperti ini. Ya, sekarang Bapak Ibu pilih gambarnya, cari di mana filenya. Tadi saya buat di sini. Nah, ini dia. Saya open. Oke, setelah saya open, perhatikan Bapak Ibu. Dia akan muncul seperti ini. Sudah ada image title-nya, ya, ada Alkisah ini. Karena ini ada image title-nya, Bapak Ibu silakan tulis seperti ini. Silakan jawab 2 soal di bawah. Kalau 2, kalau 5, ya udah Bapak Ibu bikin sini 5 soal di bawah ini. Nah, karena ini tadi dia kita snipping toolnya sampai sini, karena dia ada titlenya. Nah, alangkah baiknya ini dihilangkan saja. Jadi Bapak Ibu snippingkan itu adalah sampai di ini saja. Nah, dari Alkisah ini aja, klik snipping tool, klik new. Nah, ambil aja ini. Mau makin panjang, bikin makin panjang. Tapi ini kalau segini udah. Kopikan saja, klik file, save as lagi. Kita beri paste saja tuh agak dapat. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa ulang itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Saya mau hilangkan ini. Oh, hilang dia kan? Saya gambar lagi. Pilih lagi, add lagi gambarnya. Saya ikut. Saya ambil yang paling ini. Nah, ini dia. Oke, dia bakalan masuk ke bawah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat di sini judulnya. Silakan dibaca. Wacana di bawah ini untuk menjawab 4 soal di bawah ini. Nah, ini gambar ya. Kalau mau diedit gambarnya, center dan sebagainya, Bapak Ibu klik aja ini. Kalau mau dihapus gambarnya, jangan posisi aktif gini. Closekan ke samping mouse kita, akan muncul 3 ini. Pilihlah remove. Kalau mau ganti, ganti. Nah, ini sudah termasuk soal. Nah, silakan masuk pilihan bergandanya. Nah, barulah Bapak Ibu buatlah soalnya ya. Bapak Ibu buat soalnya. Misalnya ini, saya tinggal copy saja. Saya copy saja ini Bapak Ibu. Misal saja ya ini ya. PJOK tapi soalnya bahasa Indonesia, nggak apa-apa, contoh saja. Nah, ini saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat soal seperti ini, saya copy seperti ini, bakalan berantakan dia di Google soal Bapak Ibu nih. Ini contohnya kalau saya mau bilang ya. Nah, seperti ini dia, perhatikan. Ini nih yang bisa merusak pilihan berganda Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan adalah ambil ini, extend dia, pindahkan ke sini, hapuskan ini. Nah, makanya ini agak susah kalau Bapak Ibu buat pilihan berganda itu seperti ini di Excel Bapak Ibu atau di Word Bapak Ibu. Turunkan aja ini ke bawah sampai lurus ke bawah semuanya. Nah, seperti ini yang benar. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Ini saya hapus aja. Saya
saya buat ini contoh aja. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya pilih aja jawabannya, misalnya ini. Saya pilih answer. Oke, dan sorry. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kasih poin ya. Dan ini saya pilih. Nah, maka session Bapak Ibu sudah ada jawaban yang seperti ini. Untuk menjawab 4 soal di bawah ini soalnya, ini di bawahnya. Oke, kalau mau bikin session lagi silahkan bikin session lagi. Ya, berapa soal seperti itu. Kita mau lihat hasilnya Bapak Ibu. Klik mata 3 ini, mata 1 ini. Nah, masukin jawaban nama, contoh saja ini contoh. Oke, silakan dijawab. Nah, itu sudah muncul. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nih, ya, satu ini nggak bisa karena dia harus dijawab. Oke, ini di close saja, nggak masalah. Sekarang Bapak Ibu, kita mau buat ini terschedule dan anak-anak tidak bisa mengerjakan melebihi waktu yang dibatasin ya, yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu silakan klik 3 garis ini, klik add-ons ya. Setelah Bapak Ibu klik add-ons, nah Bapak Ibu ambil yang namanya form limiter. Karena ini sudah saya install, saya coba mengajari Bapak Ibu dari posisi tidak diinstal ya. Saya hapus dulu ini. Oke, sekarang Bapak Ibu kita mau membuat soal ini, anggap sudah selesai soalnya. Sekarang kita mau membuat batasan waktu supaya anak-anak tidak ada yang mengerjakan melebihi dari waktu yang ada. Kalau di Google Classroom Bapak Ibu buat due date seperti ini ya, contoh saja tanggal 18 ini misalnya, ini jamnya jam sekian. Nah, dia hanya bisa diberitahukan pengerjaan tugasnya sampai jam sekian, tapi ketika dia terlambat dia masih bisa ngerjain, tapi nanti report di penilaiannya adalah miss artinya keterlambatan doang, tapi mereka bisa kerjain. Nah, kalau untuk PH itu tidak bisa. Jadi kita masuk ke sini, Bapak Ibu silakan lihat di komputer Bapak Ibu ada 3 garis seperti ini, diklik saja, silakan pilih add-ons. Saya ulangin, klik ini, pilih add-ons. Oke, ditunggu sesaat, Bapak Ibu akan diarahkan di seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu pilih aja ini form limiter. Diklik. Nah, perhatikan ini yang biru ini, diklik install. Yes aja. Dia akan menuju email Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya banyak email, biarkan saja, tapi pilih adalah email Tabga. Setelah itu Bapak Ibu ke bawah, jangan apa-apain ini, di bawah pilih allow. Setelah itu maka perhatikan kalau form limiternya sudah berhasil diinstal. Nih ya, klik dan dia munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita close aja. Nah, ini soal Bapak Ibu. Pastikan dia berada di soal ya Bapak Ibu, enggak di sini tapi di sini ya. Silakan kita tunggu prosesnya. Oke, akan muncul seperti ini. Ada tulisan select ya, silakan diklik selectnya yang ada panah ini ya. Ambil yang date and time-nya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada pilihan hari, ada pilihan jam. Terus ini ada kalimatnya. Silakan klik select date-nya. Anggap saja date-nya tanggal 15 ya. 15. Lalu masuk ke select time. Jadi tidak boleh ada yang kosong ini Bapak Ibu. Pilih aja jam 11.55. Nah, karena ini AM, ini tidak bisa diklik. AM-nya ada di sini Bapak Ibu, diatur PM, AM. Nah, silakan ambil PM, maka ini berubah. Bapak Ibu klik AM, berubah. Memang dia kecil, tapi pastikan diperhatikan dengan baik. Setelah udah PM, ini kita klik set. Nah, perhatikan. Kalau sudah terset, nah ini ada kalimatnya. Ini kan panjang nih kalimatnya. Nah, mending Bapak Ibu tulis aja sesuai dengan bahasa yang baik.
Mohon maaf, ujian telah berakhir. Atau apalah bahasa Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Inggris, silakan kesepakatan dengan yang guru bahasa Inggris mau pakai bahasa apa ya. Setelah itu silakan klik save and enable. Oke, tersave. Nah, silakan ini Bapak Ibu kecilin aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini secara otomatis sudah ini Bapak Ibu. Sudah terrecord ya. Nah, kita sudah bikin untuk kelas 4A. Nah, sekarang kalau sudah buat seperti ini Bapak Ibu diapain Pak Chan? Kita close aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini di close seperti ini. Nah, memang dia bakalan untitled seperti ini, nggak masalah. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengganti judul di sini. Seperti biasa tulis seperti ini, penilaian harian. Mata pelajarannya apa? Komputer. Kelas berapa? Ya. Nah, sudah ditulis ini ya Bapak Ibu, disamakan ya. Penilaian harian, tulis nama mata pelajarannya apa, kelas berapa. Karena ini per kelas buat 4A. Nah, di instruksi ini Bapak Ibu, ketua panitia PH hanya ingin menyampaikan harus ada poin-poin aja seperti ini. Salam pembuka kana, lalu ketentuan soal, terus di sini ada lagi deadline pengumpulan ataupun tidak, pemberitahuan tidak ada remedial. Lalu di sini ada Bapak Ibu buat salam penutup. Oke, di sini saya jelaskan salam pembuka mungkin shalom, hai adik teacher bla bla bla. Nah, ini adalah soal PH. Silakan dijawab. Soal kita ada 15 atau 20 terserah Bapak Ibu, itu ada di ketentuan soal ya. Apabila banyak yang salah dan sebagainya, kita tidak bisa ada ulangan, kita buat remedial. Tidak ada remedial ya. Deadline pengumpulannya dari jam sekian. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat mengerjakan. Nah, itu salam penutup. Kalimat bahasanya di instruction bebas. Ya, silakan kreasi Bapak Ibu. Sudah, kita ke kanan. Ya, pastikan poinnya 100. Pastikan jamnya Bapak Ibu ya. Jam Bapak Ibu pastikan saja disesuaikan mau tanggal berapa. Ya, kayak tadi saya udah buat, saya lupa buat tanggal berapa. Tanggal ini jamnya tetap sama. Ini artinya hanya jam mereka ngerjain. Ketika mereka sudah lewat sini, maka di jam yang kita udah settle tadi di soal itu, dia akan berubah secara otomatis ya. Walaupun selisihnya ada sekitar 4 menit, tidak masalah Bapak Ibu. Jarang sekali ada anak-anak ngerjain jam sekian. Oke, pasti mereka sebelum jam 9, jam 8 udah selesai. Bahkan pagi malahan. Setelah itu Bapak Ibu dan tentukan topik Bapak Ibu ya. Kita sepakati aja, klik topiknya adalah penilaian harian. Nah, dia akan masuk hanya untuk di 4A. Setelah udah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu schedulekan. Bapak Ibu schedulekan di tanggal berapa, di jam berapa. Ya, disamakan dengan due date-nya boleh. Jam 8 saran saya, buat saja 7.45 ya Bapak Ibu ya, siapa tahu. Terkadang mengerjakan di jam 8 itu kita udah schedulekan, sampai ke siswa itu atau ke orang tua itu 8.15, 8.20, terkadang seperti itu. Jadi padahal kita sudah schedulekan gitu. Buat dia agak percepat, tujuannya agar ketika sudah nyampe ke sana jam 8 teng mungkin sudah masuk ke tempat mereka. Nah, itu saran saja, silakan di schedule Bapak Ibu. Secara otomatis penilaian harian sudah ada di sini, ya. Jangan lupa ini adalah topik yang Bapak Ibu buat, ini harus ada. Silakan diklik lagi ini, kita mau cek sudah berubah belum ininya, sudah Google Form-nya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ini 4A, kita sekarang ke 4B. Saya klik lagi 4B. Ini PJOK ya, 4B. Saya coba ajarkan secara pelan biar Bapak Ibu mengerti. Classwork, saya klik read, saya klik quiz assignment. Nah, di sini Bapak Ibu title sama instruction-nya tetap sama ya. Saya ulangin, tetap sama.
dibuat saja kayak tadi, penilaian harian. Saya buat seperti ini instruksinya. Nah, ini tidak seperti ini. Bapak Ibu buat aja, hai guys, atau apa seperti itulah, panjang dan sebagainya. Yang penting ada poin-poin ini seperti saya bilang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke soal aja lah ya. Ini saya close, saya delete, saya klik lagi, saya ambil Google Form ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan buat di sini penilaian harian PJOK kelas 4B ya Bapak Ibu. Secara motif seperti ini, atau Bapak Ibu ini boleh dihapus saja dulu ya, bakal seperti ini. Nah, sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah import dia soal yang punya 4A tadi. Ingat ya, import aja seperti ini. Sekarang yang kita import adalah ini punya Google Drive Bapak Ibu gitu loh. Nah, ini punya Google Drive Bapak Ibu punya, ini punya saya tinggal cari mana tadi yang punya 4A. Tidak usah Bapak Ibu klik, arahkan aja ke arah sini, bakal akan muncul seperti ini. Nih, kalau panjang, ini dia. Klik aja ini, select ya Bapak Ibu ya. Jangan diklik apa-apa kalau Bapak Ibu misalnya ini panjang banget kata-katanya, diarahkan aja. Nah, muncul tuh tulisannya. Sudah diklik. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, jangan diklik satu-satu Bapak Ibu. Sudah ada select all kan aja. Lalu akan import questionnya ada 11. Oke Bapak Ibu, nah ini dia muncul dia Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lakukan adalah, karena ini sudah ada semua nih, tidak usah repot-repot, hapus saja yang di atas ini Bapak Ibu. Ini dihapus ya, biar dia naik. Ini juga dihapus. Klik yang 3 ini, hapus dia. Nah, oke, silakan dikerjain, dibuat di sini penilaian harian PJOK kelas 4 apa tadi Bapak Ibu, 4B ya. Ini bakalan seperti ini, nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi 4A sudah ya, ini 4B. Nah, formatnya tetap sama Bapak Ibu ya, ini sudah tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, yang Bapak Ibu lakukan adalah silahkan dicek di setting ini lagi Bapak Ibu, pastikan sudah sama. Ini ada good, ini sudah sama. Nah, ini pasti tidak akan terchecklist. Kenapa? Karena ini dia membaca soal baru. Silakan ini centang, lalu ke presentationnya. Nah, ini seperti ini, biarkan aja dulu ini, kita ambil di general saja. Ini ditekan lagi, lalu limitnya ini juga ditekan lagi ke presentation, maka akan hilang. Oke Bapak Ibu, silakan di save. Kalau sudah di save, ini sudah mau masuk ke 4B. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah, karena kita sudah download tadi yang apa namanya tadi ya, untuk limited itu tadi, tidak perlu lagi dari sini ya, tidak perlu lagi dari sini, tapi langsung di sini Bapak Ibu sudah ada ini nih, add-onsnya sudah ada di sini. Silakan diklik, ambil yang form limiter ya, silakan diklik Bapak Ibu. Nah, akan ada pilihan ini, jangan ditekan install, tidak perlu, silakan klik set limit. Oke, set limit Bapak Ibu, tentukan jamnya, klik select, jam berapa, hari apa ya Bapak Ibu. Oke, seperti tadi, silakan diklik select, ambil date and time-nya ya. Nah, tentukan saja seperti tadi ya. Ini saya ibaratkan aja cepat. Oke, sudah situ, klik ke set. Nah, ini tinggal diatur saja ya kalimatnya, bebas lah ya. Nanti akan kita save dan enable. Nah, setelah ini akan tersave seperti ini. Oke, Bapak Ibu, perhatikan. Nanti kalau misalnya kita tahu ini di mana Pak kalimat ini muncul, kalimat ini akan muncul di responses ini. Nah, respon ini Bapak Ibu, kalau dia benar-benar waktu timingnya sudah habis, dia akan merahnya seperti ini. Dan kalimat yang muncul adalah nanti yang kalimat tadi. Ini saya klik seperti ini manual ya, karena tidak menggunakan ini. Kalau nanti dia sudah muncul di timingnya,
biarkan dia seperti ini, nanti akan yang muncul adalah bahasanya ini. Oke Bapak Ibu, ini di close saja. Nah seperti itu, kita masuk ke kuis lagi. Ini saya rasa sudah pengecekannya, ini Bapak Ibu boleh cek lagi. Ini tidak tershuffle, kuisnya manual ini sudah, general ini juga sudah. Oke, di save, tidak perlu desain ya Bapak Ibu ya, close saja. Nah ini nanti akan berubah. Oke, perhatikan ini lagi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pastikan kapan pengerjaannya ya, dischedulekan aja, jamnya juga nggak masalah, selisih berapa jam. Nah untuk topik seperti tadi, klik topik lagi, masukin saja penilaian harian ya Bapak Ibu ya. Penjelasan nanti ini topiknya akan muncul ini jangan lupa di schedule saja, anggap ini untuk besok ya, tanggal 17, anggap tanggal 17 deh ya, jamnya jam 8 boleh, atau tadi yang saya bilang 7.45, supaya apa? Supaya tidak terlambat kena ke orang tua. Yes, sudah AM, pastikan di schedule. Nah tersimpan ya Bapak Ibu. Di mana dia Pak Chandra? Ini dia. Di mana lagi munculnya? Di sini ya, sehingga anak-anak akan lihat di stream apakah ada Pak Chandra. Di stream ini adalah belum ada ya. Oke Bapak Ibu, itu saja tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Yang 4B, 4C, 4D gimana Pak Chandra? Lakukan hal yang sama, tinggal klik lagi 4C, jangan lupa diimpor lagi kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja tutorialnya. Saya sudah jelaskan cara membuat soalnya, saya sudah jelaskan soal dalam bentuk beberapa jenis tadi, terus limiternya juga ya Bapak Ibu ya, sudah saya ajarkan. Jadi itu saja, semoga berhasil dalam mencobanya. God bless.